Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan untuk lebih memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Bertatalah atas kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Amin saudara sekalian, puji nama Tuhan. Kita patut bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kita patut bersyukur kita dapat bertemu satu dengan yang lain dengan kondisi yang sehat. Puji nama Tuhan. Kita mau memuji, mempermuliakan nama Tuhan lebih dalam lagi. Karena Allah sumber kuat kita. Karena Tuhan kuat Allah terbuka. Terima kasih Yesus. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Amin. Haleluya Yesus.
luar biasa. Haleluya, haleluya Tuhan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung hati. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung hati. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung hati. Berkuasa seluruh bumi, menyembah tinggikan nama Allah dahsyat. Seluruh bumi menyembah tinggikan nama Allah dahsyat. Berkuasa seluruh bumi menyembah tinggikan nama Allah dahsyat. Berkuasa seluruh bumi menyembah tinggikan nama Allah dahsyat. Amin. Seluruh bumi sujud menyembah tinggikan Allah dahsyat. Seluruh bumi sujud menyembah tinggikan nama Allah dahsyat. Berkuasa seluruh bumi sujud menyembah tinggikan nama Allah kita luar biasa. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat lawatan Tuhan. Terima kasih untuk pujian yang indah, untuk pengagungan akan Engkau ya Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami ya Bapa. Karena Engkaulah jalan kebenaran, karena Engkaulah keselamatan bagi kami Yesus. Terima kasih. Kalau kami mau hidup, biarlah kami hidup hanya bagi-Mu. Hati kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita mau katakan Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku.
Dia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Dan kami dibawa di dalam anugerah dan kasih karunia-Mu. Oleh sebab itu, ketika kami mendengarkan sekaligus bagian daripada firman-Mu pada hari ini, biarlah kasih dan berkat-Mu turun atas kami. Bahwa kami lebih dekat kepadamu, mengenal-Mu, mengasihi Engkau, agar kehidupan kami menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Kami rindu bukan hanya diri kami diselamatkan, tapi seluruh anggota keluarga kami semuanya juga diselamatkan. Jadikan kami berkat melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita yang percaya sama berkata, amin. Shalom, silakan duduk. Thank you Lord. Bapak Ibu yang dimuliakan Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema, jemaatku tidak dikuasai alam maut. Pada suatu ketika Simon Petrus, ya, atau Simon muridnya, dan Yesus bertanya kepadanya, kata orang, siapakah aku ini? Para murid menjawab sesuai dengan versi yang mereka dengar, sehingga pada akhirnya Simon Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan jawaban Tuhan yang sangat manis di dalam Matius 16 ayat 18, dan aku berkata kepadamu, akan mendirikan jemaatku, dan jemaat itu adalah jemaat yang tidak akan dikuasai alam maut. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika mendapatkan pesan ini, ya, slide boleh ditampilkan yang kedua. Petrus tentu berpikir bahwa tugas yang diberikan kepadanya harus bisa dia penuhi. Namun di dalam perjalanannya, Simon Petrus pun harus mengalami yang disebut dengan penampian. Tidak mudah untuk melakukan pekerjaan Tuhan, perlu sebuah proses. Apalagi setelah manusia jatuh dalam dosa dan terus dari generasi ke generasi, di dalam Kejadian 6 bahkan Tuhan berkata, ketika dia menilik manusia, dan bahwa manusia itu kecenderungan hatinya hanya untuk berbuat jahat, Tuhan menyesal. Lalu membumi hanguskan dengan air bah kecuali Nuh, dengan catatan Nuh dan keluarganya adalah orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Sifat dasar manusia yang telah jatuh dalam dosa dari generasi ke generasi tentu mengalami proses, dan proses itu harus diikuti, dan proses itu harus juga didukung supaya menghakimi satu dengan yang lain, tapi harus mengasihi. Terus Simon Petrus, aku telah melihat bahwa iblis menuntut menanti engkau. Iblis bisa menuntut, ya. Karena ada tugas yang penting yang, maka ketika masuk dalam penampian itu tentu dia tidak pede. Apalagi dari ke-12 murid, dia masih menggunakan senjata atau pisau. Maka ketika Tuhan Yesus ditangkap di Getsemani, pisaunya dan memotong telinga perwira pada saat itu.
Dan Tuhan Yesus mengingatkan dia. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi pesan Yesus pada Simon Petrus, jika engkau sudah insaf, jika engkau sudah mengetahui kebenaran, jika engkau sudah sungguh-sungguh mengasihi aku dan mengerti, ingatkan saudara-saudara. Oleh Tuhan Yesus Kristus, saat itu akhirnya tiba. Setelah proses penapian, tidak percaya diri dari Simon Petrus. Ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, Simon Petrus sudah nggak percaya diri. Dia kembali lagi sebagai ngerjain perahu dan bahkan mengajak murid-murid yang lain. Sampai pada akhirnya Tuhan Yesus datang dengan begitu manis. Ya. Jadi harus ada gambaran dalam hidup orang Kristen atau kita ini betapa baiknya Tuhan. Benar-benar. Bukan sekedar hanya mengatakan Tuhan baik, tetapi benar-benar mengalaminya secara pribadi. Itu kesukaan dari Tuhan. Dia tidak ingin itu, tidak mengenal dia secara pribadi. Maka ketika dia ada di tepi pantai, Tuhan Yesus datang lalu menyiapkan perapian. Ketika perahu Petrus mengatakan, adakah ikan yang kamu dapat? Tidak ada, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Lalu mereka mendapatkan kembali ikan. Setelah sampai, ikan itu dibakar oleh Tuhan Yesus, dipanggang sama mereka dan diberikan makan kepada mereka. Petrus tahu ini adalah Yesus. Sungguh Tuhan Yesus mengasihi kita, melayani kita dalam kondisi apapun. Amin. Dia mengerti, sungguh-sungguh mengerti apa yang kita rasakan. Apakah dalam saat kondisi COVID saat ini kita mengalami kesulitan dalam hal keuangan, dalam kehidupan, dan atau segala sesuatu yang kita alami, Tuhan Yesus mengerti dan ikut merasakan. Dan dia peduli. Ada amin? Dan ini harus kita ingat. Dan akhirnya Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus sampai 3 kali. Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Saat pertanyaan yang ketiga, Simon Petrus menangis. Hatinya benar-benar tersentuh. Ternyata pertanyaan yang sampai 3 kali itu memiliki tingkat kedalaman yang sangat berarti bagi dia. Dia berkata, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Jawaban daripada Tuhan Yesus adalah, gembalakan domba-dombaku. Amin. Karena di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Maka aku harus menggembalakan mereka supaya mereka menjadi jemaatku yang benar-benar tidak akan dikuasai oleh alam maut. Hal ini yang banyak dilalaikan. Maaf, bukan hanya tipe para gembala, para pemimpin, orang-orang yang dipercaya dalam keluarga dan sebagainya. Siapapun engkau yang menjadi pemimpin di dalam rumah tangga, dalam kehidupan, bau di kantor. Jika ada anak-anakku di situ, atau bukan anak-anakku, kau harus jadi garam dan terang. Tapi bagi anak-anak Tuhan, kau harus menggembalakan mereka. Menggembalakan itu bukan berarti harus seperti, ya, menggembalakan jemaat. Tapi kau harus menjadi teladan dan contoh bagi mereka. Tentang Yesus Kristus. Bukan sebatas hanya menceritakan Yesus itu adalah Tuhan. Maaf Bapak Ibu, dari tahun 80 saya melayani Tuhan sampai saat ini, kondisi yang agak lebih berat itu adalah zaman-zaman sekarang akhir. Orang bukan yang nggak tahu bahwa Yesus itu Tuhan, tapi menjadi kendala adalah kalau Yesus itu Tuhan, so what? Ada apa yang menarik? Mengapa timbul pertanyaan seperti ini? Karena orang-orang yang sudah menerima Yesus sendiri sangat minim daya tariknya. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kau bisa membedakan mana yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Terlalaikan. Kitab hanya sebuah kitab, firman hanya sebuah firman, kata-kata. Tetapi orang berkata, kalau saya seorang dokter, adakah orang kalau makan dia tidak kenyang? Adakah kalau orang haus dia minum? Ya.
tidak terpuaskan. Tapi banyak orang mendengar, membaca firman, belum tentu firman itu berdampak menghasilkan sesuatu di dalam dirinya. Bisa sekedar hanya lewat oh gitu ya, dan lain. Tapi terproses menjadi satu gitu. Makanan yang kita makan secara jasmani itu diproses oleh usus, oleh enzim-enzim, lalu dipisah, diolah, baik itu di hati, di ginjal dan sebagainya. Unsur-unsur yang berguna bagi tubuh itu diedarkan untuk memenuhi kebutuhan. Vitamin-vitamin apa saja untuk menghidupkan sel-sel dalam diri kita. Yang tidak berguna itu dibuang menjadi ampas. Nah, Bapak Ibu dikasih, selalu ada bermanfaat. Tapi syukur pengalaman dari Simon Petrus ketika dia sudah memahami dan jemaat mula-mula terbentuk, jemaat yang tekun berdoa, jemaat yang tekun dalam persekutuan membaca firman Tuhan, dan jemaat yang tekun dalam perbuatan kasih, akhirnya mereka disukai. Gak bisa memang semua orang menyukai kita, tapi berusahalah bahwa orang-orang yang gak menyukai kita itu memang orang-orang yang masih belum mengenal kebenaran atau keliru, sehingga suatu saat dia mengerti, maka dia paham. Di masa tuanya Simon Petrus menulis sebuah surat yang khusus mengenai penggembalaan ini. Bagaimana supaya jemaat Tuhan yang dipercayakan kepadanya digembalakan. Sungguh-sungguh alam maut itu tidak menguasai dan memiliki hak penuh. Kita lihat slide selanjutnya, itu tercatat di dalam 2 Petrus pasal 1 dari mulai ayat 3. Ya. Dia buat hal seperti ini agar itu menjadi panduan dan pedoman. Saya ulangi lagi, dibuat itu menjadi sebuah acuan dan pedoman, baik untuk dirinya maupun untuk orang yang akan dilayaninya, dipimpinnya, atau orang yang akan diberikannya dampak dimanapun dia berada, secara langsung atau tidak langsung. Kalau zaman sekarang ini berbicara langsung bertatap muka atau melalui medsos, gitu ya, dituangkan. Nah, kita lihat di dalam 2 Petrus, ya, kita baca, mari kita buka firman Tuhan, ya, di dalam 2 Petrus pasal yang pertama, kita mulai baca dari ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, untuk pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang ajaib, yang mulia dan ajaib. Saya kunci dulu ayat 3. Dikatakan di situ, kuasa ilahinya dalam memanggil kita, menebus kita, baik oleh roh, baik oleh pelayanan siapapun. Satu tujuannya yaitu berguna, saya ulangi lagi, berguna untuk hidup yang saleh. Jika saudara dan saya menjadi orang Kristen tidak berfokus untuk hidup menjadi saleh, itu suatu kekeliruan. Saya ulangi lagi, jika saudara dan saya sudah menjadi orang Kristen, tujuan utama saudara dalam bertumbuh itu tidak untuk menjadi orang yang saleh, sudah keliru. Karena kita tidak akan pernah melakukan apapun untuk memperbaiki diri kita. Kita tidak akan pernah menanggalkan manusia lama kita, terfokus menanggalkan manusia lama kita untuk mengenakan manusia baru. Kita akan berkata, ya beginilah saya, ya terimalah apa adanya, suka syukur, nggak suka ya nggak apa-apa, ya ini saya. Itu repotnya. Kita masih mengatakan ini saya.
kita harus mengatakan, ini saya anak Tuhan. Dan anak Tuhan itu panggilan sebutannya sudah jelas, yaitu garam dan terang. Nggak ada lagi. Itu ya, jangan rancu anak Tuhan itu, ya, sehingga kita lupa anak Tuhan itu ya garam dan terang. Mengapa? Karena semakin orang mengenal Tuhan, hidupnya itu akan menuju kesalehan. Orang yang tidak memfokuskan hidupnya untuk mengenal Tuhan di dalam hidupnya, gitu ya, baik yang baru maupun yang sudah bertahun-tahun, dia tidak mengarahkan hidupnya menuju kesalehan. Itu satu kekeliruan. Karena ayat 4 dikatakan, dengan janji itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Jadi ada tujuannya. Karena memang Tuhan Yesus sudah berpesan kepadanya, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Sehingga panduannya itu dibuat oleh Simon Petrus. Saya sering ketemu kalau dalam pertemuan para lembaga yang ada grup dengan saya share, ya, yang saat ini ada di 20 provinsi. Selalu saya ingatkan, ingat pedoman dari Simon Petrus. Jika tidak akan gagal. Jemaat akan menjadi jemaat yang biasa, akhirnya hidupnya juga jadi biasa-biasa, karena memang dia sudah biasa. Tidak ada terobosan, tidak ada yang menarik. Nah, mulai dari ayat yang kelima dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha, sungguh-sungguh. Jadi kamu harus, jadi bukan sebaiknya, ya. Ini kalimat harus, karena ada tujuan yang ingin dicapai, yaitu kesalehan yang tidak dikuasai oleh alam maut. Jemaat Kristen, tingkat presentasi untuk ini masih kurang. Jadi katakan berusaha sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada imanmu, ya, selanjutnya kepada imanmu, kita bicara tentang iman, kebajikan. Iman, Bapak Ibu sering kasih, ya, terima kasih. Iman, ketika saudara percaya dan menerima Yesus, saudara beriman kepada Dia, ya, Anda jadi orang Kristen. Yohanes 1 ayat 12 diberikan kuasa untuk menjadi anak Allah. Jadi iman itu bukan hanya masalah Ibrani 11 dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, masalah kebutuhan, tapi seseorang menjadi Kristen itu karena iman. Dia percaya dan menerima. Karena iman itu sulit untuk dijabarkan. Orang yang gak percaya Yesus, dia bilang, masa sih, gitu ya. Tapi Anda bisa percaya. Namun setelah Anda percaya, orang yang beriman nggak boleh berhenti di situ, gitu loh. Itu Petrus dia tahu. Aku sudah diajarkan oleh Yesus. Kira-kira. Orang Kristen, ya, Anda beriman kepada Yesus, Yesus itu Tuhan, percaya Yesus juru selamat, penebus, percaya masuk surga, percaya. Saya sering lupa percaya. Siapa di sini yang percaya mau masuk surga? Saya, gitu. Setelah nanti dengar ayat ini bingung dia, gitu ya. Kepercayaan saya itu ternyata tidak teruji. Iman nggak berhenti di situ. Oleh sebab itu kata berusaha sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada imanmu. Saya nggak bicara tentang iman secara itu karena Anda udah percaya Yesus, itu selesai dulu, ya. Karena ini khotbah, jadi ada batasan waktu. Saya ingatkan iman. Oke, Anda sudah beriman, menerima Yesus. Tidak berhenti sampai di situ. Bapak, saya percaya Pak, pasti saya masuk surga. Ya, tapi tidak berhenti di situ. Orang Kristen, orang beriman pada Yesus harus hidup dengan kebajikan. Selanjutnya dikatakan di situ, justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambah kepada imanmu kebajikan. Orang Kristen tanpa kebajikan mempermalukan.
kamu malah mencuri barang orang lain? Katanya Kristen, kok kamu membohongi? Kok Kristen? Itu. Dan itu tidak memenuhi apa yang dikatakan Yesus kepada Simon Petrus. Harus ada kebajikan. Sederhananya kebajikan itu yang mau saya sampaikan sini adalah perbuatan yang benar dan tepat sesuai firman Tuhan. Tentu banyak dong. Ya. Jadi jika kita orang Kristen ini tidak mengagendakan dalam hidup kita sebuah kebajikan atau beberapa kebajikan, Anda keliru. Saya berkata begini, seorang istri itu tidak akan pernah dapat bunga kalau suaminya tidak ingin memberikan dia bunga. Mau bunga bank kah, mau bunga beneran. Artinya, gitu ya. Jangan tunggu dulu orang mengatakan, engkau harus, saya ingin memberikan setangkai bunga kepada istri saya atau teman saya dan lain. Saudara akan ambil bunga, membelinya dan memberikannya. Sebuah kebajikan itu tidak datang begitu saja. Anda harus rencanakan. Saya harus berbuat baik karena saya orang Kristen. Memberi kepada seseorang, membantu, terjun dalam sebagai relawan dan sebagainya. Itu sebuah kebajikan. Maaf Bapak Ibu, di luar banyak orang yang membutuhkan kebajikan. Amin. Di gereja ini yang hadir juga butuhkan kebajikan. Saya sendiri juga butuh kebajikan dari orang lain. Karena kebajikan itu akan membawa damai sejahtera dan sukacita. Kebaikan-kebaikan itu banyak caranya. Maaf kata misalnya, Pak, maaf Pak, ini minumannya. Saya nggak punya minuman, itu kan ada minuman. Contohnya, ya, dan hal-hal lain. Oh terima kasih. Jadi ada kebajikan yang direncanakan. Karena kita rencanakan itu, maka kita perlu yang ketiga. Selanjutnya dikatakan menambahkan kepada kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Orang yang sudah beriman memiliki menjadi orang anak Tuhan, orang Kristen, ingin berbuat kebajikan, tapi dia tidak memiliki pengetahuan. Wah repot nih. Saya nggak tahu Pak bagaimana caranya. Ya, saya nggak tahu. Harus bagaimana? Pengetahuan itu butuh. Anak-anak kita aja perlu pengetahuan. Dengan pengetahuan dia akan bisa memenuhi, ya, langkah-langkah selanjutnya sampai universitas atau selanjutnya. Dengan pengetahuan sesuatu yang nggak bisa jadi selesai. Hanya orang-orang yang berpengetahuan bisa menyelesaikan hal-hal yang memang dia tahu. Beda kalau dia nggak mau. Tapi karena dia tadi punya kebajikan katanya, apapun pengetahuannya dia akan beri. Sebagai contoh, kita lihat di slide di sini. Saya membagi dulu mengenai pengetahuan bagaimana agar firman Tuhan itu hidup, ya, bisa berperan dalam diri kita. Ya. Bagaimana supaya firman itu benar-benar manfaatnya terjadi? Karena firman Tuhan di dalam 2 Timotius 1 ayat 15 dikatakan firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan yang kesalah, ya, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Aneh dong Bapak Ibu, orang yang sering membaca firman, tapi gitu loh ya, nggak merasa diajar, tahu yang salah tapi tidak memperbaiki, gitu ya, dan nggak terdidik sehingga dia nggak bisa mengajar orang lain. Nah, disinilah cara dengan firman Tuhan. Pertama kali dapatkan informasi. Amin. Informasi ya, itu diterima. Jadi kalau mau banyak pengetahuan, cari dong informasi. Mau di Google, mau Anda baca. Jadi harus ada inisiatif, berusaha sungguh-sungguh untuk ini. Lalu setelah diterima, disimpan. Disimpan jangan untuk ditaruh, disimpan aja biarin saja begitu. Disimpan itu harus ditaruh dalam hati untuk direnungkan. Gitu loh. Saya sebagai seorang pemimpin Star Mission yang dipercaya oleh Tuhan mendirikan di sekaligus rekan-rekan hamba Tuhan di beberapa provinsi minta tulisan saya untuk dibuat lagi. Saya bilang membuat sebuah tulisan itu harus ada masa-masanya, versinya. Lalu saya membuat
di tahun 2010 ya. Ini hari ini adalah ke-21 yang tipenya ada gambar penjelasan singkat gitu ya, yang berkaitan. Lalu saya bilang sama mereka ya, renungkan. Setelah direnungkan, pahami gitu loh. Udah paham belum? Sudah. Lakukan gitu ya, lakukan. Sudah Pak, tingkatkan. Itu caranya. Maka saudara dan saya itu akan terus bertumbuh dengan baik. Kalau ini masalah berkat, simple aja ya. Dalam dunia kerja juga saya sampaikan, karena saya tahunya manajemen itu manajemen rohani, bagaimana mengelola rumah sakit dan lain-lain. Simple aja lah, tinggal dirubah saja. Informasi diterima ya lakukan, terapkan, tingkatkan ya, supaya kemampuan kamu bisa naik tinggi. Lalu saya rekomendasi duduk menjadi posisi ini. Jangan hanya di situ saja. Kayak mana OB bisa jadi FO, lalu FO bisa jadi keuangan, atau kayak terserah ya, mau sekolah. Lalu saya katakan mereka yang belum sekolah, coba mau sekolah, boleh dong, boleh. Cuma saya tanda tangani sekolah ya, coba dibagi shiftnya supaya dia bisa sekolah malam dan lain-lain. Lihat saling berganti saja. Kamu bisa komputer kan, bisa. Si A tolong kamu setiap hari kalau datang 1 jam tolong ajarkan dia. Gitu. Sampai akhirnya setelah 3 bulan udah beres, nah kalau gitu kamu pindah. Membuat orang lain meningkat. Karena apa? Karena saya juga produk dari itu. Saya ingat betul, saya tambahkan sedikit dalam kesaksian ketika Tuhan memanggil saya dalam pelayanan. Secara khusus, katakanlah secara khusus, umur masih 17, SMA kelas 2, tahun 80. Pendeta-pendeta senior merekomendasi dan memberikan kesempatan kepada saya, lalu mengarahkan saya untuk bagaimana bergerak. Sampai akhirnya saya seperti ini. Saya juga selalu mencari orang-orang yang muda yang saya lihat memang dipanggil Tuhan untuk itu, ya, supaya mereka dipersiapkan juga. Gitu. Saya bilang tulisan-tulisan saya akan mempersiapkan pola pikir yang baik. Selama Anda mengikutinya, mencermatinya dengan baik, Anda akan berhasil. Itu posisinya satu. Jadi meningkat. Ya, selanjutnya, pengetahuan yang kedua yang mau saya bagi itu adalah Anda harus tahu bagaimana dosa itu terjadi. Karena Roma 6 dikatakan bahwa kita tidak boleh berbuat dosa lagi. Karena kita sudah mati dalam dosa. Maka ada lagu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ya jangan hanya nyanyian dong. Ini melalui proses yang sungguh-sungguh yang harus kita pengen tahu. Caranya, ketika pikiran kita itu masuk sesuatu seperti Hawa, ya, dapat info dari si iblis, tentu pohon ini boleh kamu makan atau dan lain-lain, masuk ke dalam pikirannya, lalu dibiarkannya. Dibiarkan pikiran itu lalu jadi mati. Wah, kelihatannya ini baik, ini matinya gitu ya. Wah, ini baik nih. Kalau saudara baca ya Kejadian 3 gitu, jatuh dan rusak. Oh, ini gini gitu. Timbul keinginan, diambilkan keputusan diambil keras gitu ya. Saya harus mengambil, diambilnya. Padahal dilarang loh, tidak boleh. Diambil. Sudah diambil, lama-lama dalam perjalanannya itu menjadi sebuah pengulangan. Bapak Ibu, dosa yang diulang-ulang. Itu tidak benar di dalam jalan Tuhan. Bisa stop. Makanya kita masuk nanti di bagian selanjutnya dalam masalah penguasaan diri. Tapi ini biar paham dulu. Kalau itu terjadi pengulang, lama-lama kebiasaan. Pak, kebiasaan Bapak itu, Ibu itu marah-marah, melotot matanya, begini-begini dan lain-lain. Saya suka bilang gini loh, salah loh kalau orang bilang orang Batak itu kasar. Saya orang Batak, saya nggak kasar. Karena saya tanya kenapa? Karena orang Batak itu juga diciptakan menurut gambar dan rupa Yesus. Amin. Suku lain juga begitu. Jadi jangan terlalu terpaku dengan suku misalnya. Dari daerah saya atau orang tua saya dididik kembali ke genetik aslinya. Jadi kalau kita diperiksa DNA, memang DNA ke orang tua. Tapi kalau dilihat DNA kita aslinya,
DNA gambar dan rupa Tuhan. Amin. Napas kita pun napas Dia. Kita ini makanya disebut anak Tuhan. Anak Tuhan itu nggak boleh begitu. Nah, kalau ini jadi kebiasaan, lama-lama berakar deh, harus dicabut susah. Oleh sebab itu, kita juga harus belajar bagaimana cara menuntun, membimbing orang supaya mereka keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang tak tepat. Tujuannya apa? Untuk mereka berhasil menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Karena saya yang dipercaya oleh Sarmisen, tujuannya sesuai dengan Daniel 12 ayat 3, menuntun banyak orang kepada kebenaran. Selanjutnya terserah Tuhan. Tidak khotbah menjadi sasaran saya sudah setelah 40 tahun dari tahun 80. Tapi bagaimana bisa membagi orang lain? Memberikan apa yang Tuhan berikan kepada saya sebelum saya dipanggil oleh Tuhan. Berikan semuanya. Jadi berkat hanya bagi orang-orang yang memang membutuhkan. Dan mereka akan masuk dalam rencana Tuhan. Selanjutnya, selain adalah penguasaan diri. Tambahkanlah kepada pengetahuan kepada pengetahuan penguasaan diri. Pak, saya sudah tahu, Pak. Saya sudah lakukan yang tadi, Pak. Tapi aduh, banyak banget masalahnya. Ya, saya bukannya didukung, saya bukannya mungkin. Kontrol diri, kuasai diri. Penguasaan diri untuk hal yang keliru, misalnya, hanya satu loh cara jawabannya. Say no. Belajar untuk mengatakan tidak, itu aja. Nggak usah terlalu banyak teori. Kalau pada ketemu orangnya, singkat-singkat pendek aja. Oh Pak, begini Pak. Ya, tidak. Kenapa Pak? Nggak usah dulu dijawab. Katakan aja dulu tidak. Ya. Say no to drugs. Katakan aja tidak. Nggak usah dulu narkoba itu kenapa. Mau nggak katakan tidak? Karena itu kan berbahaya. Udah itu aja. Tahu kan itu dosa? Katakan aja tidak. Selesai. Itu ada kontrol. Anda bisa berkata tidak ketika pikiran itu mencoba masuk, Anda berhasil. Selanjutnya mau tarik nafas, mau ada begini, silakan. Tetapi harus mampu dulu mengatakan tidak. Dan mampu mengatakan ya untuk yang benar. Amin. Itu aja sederhana. Saya nggak lagi membawa bahan pemuritan kan, kalau bilang, oh ini bahan pemuritan Sarmisen yang sudah sekian lama, ya bertahun-tahun. Bukan, saya mau bicarakan kayak mana simpelnya. Katakan ya. Tapi kalau bilang, ya sebenarnya sih saya mau Pak, tapi aduh uang saya cukupnya cuma sekian, begini saya aja perlu Pak gini-gini, oh Pak harus bagi. Udah repot deh, ujung-ujungnya ya bakal, yang harusnya ya tidak. Gitu ya. Iya aja selesai. Gitu. Selama itu untuk hal yang benar dan baik, iya. Saya hanya bisa sekian. Bisa begini, oke. Perlu. Banyak orang tanya, Pak Dokter, kenapa kok gaya hidupnya seperti itu, santai, rileks, naik motor dan lain-lain. Itu dah penguasaan diri. Kenapa bernasar tahun 98 ketika terjadi tragedi, tidak makan lagi seumur hidup? Nah, itulah dia, saya bilang. Saya harus melatih diri saya. Gak perlu orang melatih saya. Saya harus melatih dulu, sehingga orang mudah melatihnya. Gitu ya. Kalau kita nggak pernah mau mencoba melatih diri kita, waduh, mau dilatih orang susah loh. Tapi kalau kita mau melatih diri kita walaupun sedikit, ketika dilatih orang, wow, gitu loh bahasanya, gitu ya. Dapat bimbingan yang sedemikian bagus, wow, katanya gitu. Karena saya sendiri juga susah Pak untuk latihan. Sama orang yang mau bentuk otot bilang adire tiba-tiba bentuk, wah saya melihat Anda punya keinginan untuk membentuk tubuh Anda menjadi lebih baik. Mau nggak saya bantu? Gratis lagi, wow, kejutan, betul kan? Tapi kalau ada yang melihat orang yang badannya kurus-kurus dan yang lain atau mau ingin menjadi langsing, tapi orang itu cuek-cuek aja gini-gini, mau nggak saya latih? Gitu. Responnya ya akan. Maka Tuhan Yesus bilang, yang lapar kasih makan. Ya, nanti akan mereka makan sendiri. Pokoknya kamu sampaikan, kamu bagi, urusan aku sama mereka, urusan kamu lakukan saja. Oke, Tuhan siap. Jadi menguasai diri, bisa mengatakan tidak, bisa mengatakan ya. Itu sederhana. Slide selanjutnya. Dan untuk itu, ya, Anda harus bertekun. Perlu ketekunan. Ketekunan apa? Mengatakan tidak. Mengatakan ya. Selesai. Kalau saya naik mobil dan lain-lain, nggak susah. Pengeluaran saya itu sekian. Tetapi kalau ini saya naik motor, bayar bensin sekian, saya memang agak capek dan lain-lain kayak gini. Tetapi bisa saya irit, saya bisa bagi, gitu dan lain-lain. Anak saya bilang sama istri bilang gini,
Kalau kamu pelit untuk diri sendiri, ya, tapi jangan praktekkan ke kami. Kalau untukmu bolehlah Star Mission, ya. Kamu sebagai pendiri, 80% hasil kamu untuk Star Mission, 20% ya untuk kehidupan. Oke, no problem. Saya pun seperti itu. Itu apa ya, kembali tadi? Tidak ada yang mau kita bawa. Amin. Suatu saat kalau kita mati, nggak ada yang kita bawa. Ibu saya waktu 3 minggu yang lalu meninggal, nggak ada yang dia bawa. Ya, hanya cinta. Saya hanya bilang ini, seorang wanita dan ibu yang hebat, yang dipercayakan Tuhan untuk melahirkan saya. Saya sebut gitu. Artinya, engkau pasti masih surga dan dimuliakan oleh Tuhan karena engkau dipercayakan untuk melahirkan aku. Walaupun ada juga yang 6, terserah masalah pribadi masing-masing. Karena Tuhan percayakan aku lahir dari rahimmu. Dan hidupku kuserahkan kepada Tuhan sepenuhnya. Tentu apa yang aku lakukan itu juga menjadi bagian dari engkau seorang ibu. Padahal mau ulang tahun 83 tanggal 25 ini. Dan saya ada di sampingnya ketika beliau sakit bertahun-tahun. Si Garung kata, Pak dokter nggak ada di Pancoran, ada di rumah ibunya. Ibunya lagi sakit, dia mendampingi. Ibunya selalu telepon. Anaknya cuma satu dokter itu harus ada di sampingnya. Sampai akhirnya menembus napas, sesak dan lain-lain. Saya bantu pasang ini, pasang itu, dan dipanggil tuh. Dia tidak saya bawa ke rumah sakit karena saya sudah tahu kondisi ini kayak mana cara menangannya dari awal. Bertahun-tahun di tangan saya, akhirnya Tuhan panggil. Orang bilang, itu si dokter. Ya saya katakan, di dalam lingkungan kan itu anaknya yang dokter, benar-benar diserahkan hidupnya untuk ibunya. Berbahagialah ibu yang melahirkan anak seperti itu. Pulang kerja langsung ke situ dia lihat dan lain. Ya. Karena apa Bapak Ibu? Seorang berhak mendapatkan kasih sayang. Amin. Nah, ini harus kita tekun. Ya, ada risikonya, tidak ada risikonya. Yang paling penting itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, selanjutnya tambahkanlah kepada ketekunan setelah saudara melakukan itu, lahirlah namanya kesalehan. Slide selanjutnya, ya masih posisinya di situ, ya oke. Kesalehan. Jadi untuk kesalehan, Bapak Ibu, ada prosesnya. Kalau nggak melalui proses tadi, maaf, kesalehan tidak akan terbentuk. Jadi kesalehan itu, Pak, saleh itu apa bisa dibentuk? Bisa dong. Ada prosesnya. Saya kan dokter. Dokter itu kalau bilang ada prosesnya untuk ini, kamu lakukan akan tercapai. Kalau nggak kamu lakukan, ya nggak tercapai. Kesalehan itu ada prosesnya. Tidak ada seorang pun yang bisa berkata kecuali dia tidak mengerti pengetahuannya, dia menjadi saleh. Karena banyak orang, Pak, saya nggak bisa ngajar menguraikan seperti Petrus atau yang Bapak bilang, tapi itu yang saya lakukan, Pak, selama ini. Oh, pantas hidup saya menjadi, ya itulah dia. Kan orang bilang gini, ada orang yang terdidik untuk menjadi seorang teknisi, tapi dia nggak tahu mengajarkan teorinya. Paham ya maksud saya ya? Pokoknya kamu dikasih gini, teorinya dia nggak bisa. Tapi ada orang yang mengerti, memahami, dia bisa ajarin teorinya, ya sambil prakteknya. Gitu loh. Itulah Petrus. Wajar kan karena dia bilang kesalehan. Hasil bentukan tadi. Nah kita lihat diri kita. Sudah saleh belum? Saya nggak bicara tentang kudus loh. Kudus itu dari Tuhan. Lalu saudara menjadi kesalehan. Tanpa kesalehan Bapak Ibu, susah hidup ini. Kita lihat slide selanjutnya. Kenapa? Tambahkanlah kepada kesalehan itu kasih akan sesamamu. Saya hanya mau mengatakan, jika engkau tidak saleh dalam proses tadi, kasih kepada sesamamu itu maaf, itu minus. Artinya gini, kalau saya terus berbuat baik sama dia selama dia mau mengerti dan tidak berbuat sesuatu, oke. Tapi kalau enggak, saya akan bilang dia nggak tahu diri. Paham nggak maksudnya? Nggak tahu balas budi. Air susu dibalas dengan air tuba, ada macam-macam bicara. Padahal kasih itu tidak berbuat jahat kepada sesamanya. Itu Roma 13 ayat 10. Maka orang yang saleh ketika dia mengasihi sesamanya, maaf, dia nggak pernah berbuat jahat kepada orang itu. Tapi bayangkan sekarang, berapa banyak orang yang mengasihi sesama orang Kristen loh ini, sesama dan dekat, tapi dia berbuat jahat.
disakiti, baik dengan kata-kata, dengan verbal, baik dengan sikap, banyak sekali. Itu saya katakan tadi, kalau itu masih dalam sebuah proses waktu, ya nggak apa-apa, makanya perlu dibimbing. Saya kalau ada sesuatu, selalu bicara melihat sesuai dengan recovery personal plan namanya. Setiap orang tuh punya latar belakang, saya harus ngomong bagaimana. Jangan dong orang dewasa dibimbing kayak anak kecil, betul kan? Ada anak kita misalnya 2 atau 3, satu kecil, satu begini, masa dididiknya sama caranya, betul kan? Kita sudah, misalnya bang, abang kan udah gede, ayah percaya ya, gitu ya, kamu pasti bisa, coba diingat lagi. Jadi beda-beda, harus bisa membedakan. Nah, kasih akan sesama ini akan diterapkan. Kalau tidak, maaf Bapak Ibu, ya, itu repot. Ternyata di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku yang tidak dikuasai alam maut, bukan bicara masalah hanya masuk surga, tetapi hidupnya berdampak positif selama dia hidup. Amin. Amin. Yaitu adanya kesalehan. Kasih akan sesama itu akan menarik. Lalu kasih selanjutnya sebagai penutup, kasih kepada semua orang. Haleluya. Kepada sesama dia tidak menyakiti, kepada semua orang pun dia nggak menyakiti. Betul kan? Bukan dia hanya, wah ini keluarga dekat saya, bukan hanya kelompok dari konselnya atau gerejanya, dari gereja lain, dari orang-orang yang bukan Kristen sekalipun, dia bisa kasihi dengan baik. Orang itu menjadi garam dan terang dunia. Amin. Bapak Ibu, perhatikan bagaimana jika hal ini tidak ada dalam diri kita. Ya, jika ini tidak ada dalam diri kita, dikatakan, kita buka di dalam 2 Petrus ayat yang 9. Bisa dibuka ya? 2 Petrus ayat yang 9, kita baca sama-sama. Sudah? 2 Petrus pertama ayat 9. 3, 2, 1. Suaranya agak pelan karena kata-kata ini tajam kali ya. Ya. Coba kita baca yang keras ya, agak pede lah gitu ya, supaya kita gak terintimidasi dengan tidak ingin berubah jauh lebih baik. 3, 2, 1. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Nah, saudara tahu persis itu, bukan saya ngomong. Nah, kalau saudara baca ayat ke-8, kita naik ke ayat 8, saudara akan mengenal Tuhan. Maka orang yang mau mengenal Tuhan itu bukan hanya baca-baca Alkitab, sekolah teologi dan lain-lain, bukan itu, ya. Gitu. Nah, kita baca ayat 8. 3, 2, 1. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Amin. Kita masuk ayat 10, karena saya nggak akan mengurai ayat ini. Ayat ini akan ngomong sendiri sama kita. Ya, ayat 10. 3, 2, 1. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Mengenai masuk surga, tidak dikuasai alam maut, kita lihat ayat 11. Nah, ini baru. Jadi Petrus memang harus kita teladani ya. Ayat 11, ayat terakhir. 3, 2, 1. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaat, dan kuasa alam maut tidak menguasainya. Ada panduannya Bapak Ibu. Amin. Ada panduannya. Kita tinggal ikutin aja panduan tersebut. Selesai kan? Ya, yang lain menambahkan. Saya hanya menyebut ini kalau bahan dari Star Mission, namanya adalah tangga Petrus. Petrus sudah membuat tangga untuk Matius 16 ayat 18. Saya ikutin aja tangga itu pelan-pelan. Ya, dengan penderitaan, dengan kesusahan. Pikul salib dan lain-lain mengikut Tuhan. Haleluya. Secara perlahan dan pasti. Tidak mudah tapi bisa. Tangan Tuhan menyertai.
menyertai hidup saya, menyertai istri, menyertai anak-anak, dilindungi, dijaga, diatur perekonomian, diatur masa depan, dan sebagainya. Dan semuanya itu digenapi. Dan saya hanya bisa berkata, sungguh, Engkau adalah Tuhan yang hidup. Ya dan amin di atas firman. Amin. Bapak Ibu sudah paham bagaimana menjadi jemaat? Ya, jemaat Tuhan yang benar. Jemaat Tuhan yang tidak dikuasai alam maut. Saya berdoa kiranya gereja kita ini jemaatnya semuanya seperti itu. Saling membantu satu dengan lain, yang muda yang dewasa membantu dengan yang lain. Ketika jatuh yang satu menolong, jangan menghakimi, jangan banyak ribut, jangan banyak bertikai. Kalau sudah bertikai ya sudah berhenti, stop, terus perbaiki, berikan kesempatan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Saya jumpa semua jemaat untuk bangkit berdiri. Thank you Lord. Thank you Jesus. Oh haleluya. Hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu tanpa ada satupun yang dikurangi atau ditambahkan sesuai dengan rencana dan agenda Tuhan bagi kami. Kau mengajarkan kepada kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Biarlah itu terlaksana sesuai dengan kebenaran firman-Mu saja. Thank you Lord. Haleluya. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup, dan pengharapan. Ikut kehendak-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Katakan, thank you Lord, kalau hidupku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Thank you Lord. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pujian ini menjadi doa dan pernyataan kami kepadamu. Firman-Mu telah kami dengarkan. Kami belajar untuk memahami, melakukan, dan meningkatkannya dalam kehidupan kami. Kami tahu kami sedang dibawa dalam suatu kondisi lingkungan yang sebelumnya menjadi masuk lingkungan di dalam kerajaan dan hadirat. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong mengajarkan kami dan memuliakan Yesus di dalam kehidupan kami. Karena kami tidak pernah sendiri. Engkau menyertai kami. Sehingga kami sanggup bersama Tuhan. Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau telah berfirman dan berkata, tidak ada satupun firman-Mu yang kembali kepadamu sebelum segala sesuatu digenapi. Oleh sebab itu jadilah demikian. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada bangsa dan negara kami, Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya, sampai ke lingkungan-lingkungan yang terjauh,
Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati dan melindungi dan menjaga mereka dan membawa mereka dalam pengenalan akan Tuhan. Kami berdoa untuk Bekasi penuh kemuliaan-Mu. Dan kami berdoa agar seluruh wilayah-wilayah di mana jemaat-Mu tinggal, Perumahan Harapan Jaya, dilawan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Anak-anak Bapa yang dikasih sebagai Bapa yang baik, Dia senantiasa memberkati anak-anaknya. Oleh sebab itu, dengan percaya dan hatimu, angkatlah tanganmu dengan iman, maka engkau pasti diberkati. Dan jadilah demikian. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam masa depanmu, pekerjaanmu, pendidikanmu, dan apa saja yang kau perbuat berhasil di dalam Tuhan. Sampai Tuhan Yesus Kristus telah datang, di mana Dia berada, di situ juga engkau berada. Kita yang percaya sama berkata, amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, amin. Selamat hari Minggu. Untuk yang keluar pertama mohon di bangku yang paling belakang terlebih dahulu. Terima kasih. Dan pengumuman untuk panitia Natal untuk diharapkan tinggal di tempat karena ada pertemuan untuk seluruh panitia Natal setelah ibadah